One, action. Bertemu teman lama, tak bersua. Cakep. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Cakep. Assalamualaikum kawanku semua. Semoga bibir kita berhias senyum. Waalaikumsalam. Wah, bagus banget nih Kak pantunnya. Aku juga ada pantun nih. Ah iya Kak, boleh Kak. Tolong mau dengar pantunnya nih. Badan kekar umur tua. Cakep. Bawa pedang bukan petani. Cakep. Terima kasih teman-teman semua sudah datang di podcast ini. Sama-sama. Kalau boleh tahu nih Kak, podcast ini dalam rangka apa nih? Oh, ini adalah podcast dalam rangka gelar karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema kepekerjaan bagi kelas 10 tahun ajaran 2024-2025. Kalau pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka boleh dong kita perkenalan terlebih dahulu. Boleh dong Kak. Mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Khairunisa. Dan saya Maka Priyatania Putri. Kami dari kelas 10 MP2. Halo, permisi. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Duduk dulu. Boleh nyapa pemirsa dulu Kak? Boleh? Ayo kita nyapa bareng-bareng ya. Halo pemirsa. Boleh kan kita tadi udah memperkenalkan diri ya. Sekarang giliran kakaknya dong perkenalan diri. Namanya siapa ya Kak? Perkenalkan, nama saya Atika Suci Dwi Ramadhani. Biasanya bisa dipanggil Bu Atika atau Kak Atika juga boleh. Mari kita sapa Kak Atika dulu ya. Halo Kak Atika. Hai. Terima kasih ya Kak karena sudah mau hadir dalam acara kami. Karena jika tidak ada kehadiran Kakak, mungkin acara kita tidak akan semeriah dan sesempurna sekarang. Dengan senang hati. Ya, terima kasih Kak. Kita sebelum mulai pertanyaan, boleh dong Kak kasih tahu ke pemirsa latar belakangnya Kakak seperti apa? Latar belakang tentang apa dulu ini? Seperti boleh kok nyebutin kayak alamat, terus Oh, gitu. tempat tinggal, nama lengkap, arti nama juga boleh Kak. Iya, baiklah. Kalau tadi kan kita sudah berkenalan namanya, nama lengkapnya sudah, nama panggilannya sudah. Tapi ada nih nama trendingnya, nama trennya. Biasanya bisa dipanggil Kak Icus. Nih. Kak Icus. Iya. Terus kalau untuk alamatnya ada di Jalan Raden Patah nomor 58 atau Wersa Gang 10. Barangkali ada yang tetanggaan sama saya nih. Iya, Untuk monggo adik-adik pemirsa penontonnya. Yang tetanggaan sama Kak Icus. Iya. Sekarang kita mulai pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan pertama boleh Kak Febri? Ya, tahun berapa nih kakak mulai bergabung di SMKN 1 Jombang ini? Kalau masuk ke sini ke SMK Negeri 1 berarti di tahun 2010. Iya, Iya. tahun 2010. Lama berarti Kak ya. Lama Ya. banget. Kita baru lahir 2 tahun itu Kak. Iya Kak. Iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua ya. Apa pengalaman paling berkesan dari di sekolah ini? Kalau yang paling berkesan karena saya di sini itu karena dulu masuknya itu jalur prestasi ya adik-adik, jalur prestasi. Iya. Ada di jalur prestasi di bidang bola basket. Jadi yang paling membanggakan ketika saya berada di sini itu bisa menjuarai atau menjadi juara di tingkat kabupaten ataupun di Jawa Timur. Oh iya. Bersama dengan tim dari SMK Negeri 1 Jombang. Wah, hebat Seperti banget itu. ya. Luar biasa. banget.
Untuk basket, apa sudah dari SMP atau saat SMK baru mengikuti basket? Pastinya sudah dari SMP karena kan saya masuk ke sini jalurnya prestasi. Nah, itu prestasinya dimulai dari SMP. Gitu. Jadi terus habis itu masuk ke sini melalui jalur prestasinya. Gitu. Iya, bagus banget, Kak. Mengapa kakak pilih SMKN 1 Jombang sebagai tempat menuntut ilmu? Karena menurut saya SMK Negeri 1 Jombang itu SMK favorit untuk saya dan beberapa teman saya, seperti itu. Jadi kalau dulu acuan saya itu ada di kakak saya, karena kakak saya itu juga dulu ngambilnya juga SMK. Iya. Dan saya jadi punya acuan yang sama, saya juga harus inginnya masuk di SMK juga. Nah, menurut saya SMK Negeri 1 Jombang itu termasuk SMK favorit dan SMK yang bagus untuk dipilih. Jadi kita bisa benar-benar memilih jurusan yang kita inginkan seperti apa gitu. Ya, baik. Dan kenapa nih kakak milih jurusan manajemen perkantoran? Nah, ini sama karena kakak saya dulu juga basicnya di perkantoran. Jadi mungkin karena saya melihat kakak saya ketika beliaunya di SMK itu terlihat keren, memakai pakaian sekretaris seperti itu, berdasi dengan pakai jas atau blazer yang sekarang sebutnya seperti itu. Jadi saya juga punya impian, wah sepertinya keren nih kalau saya mengambil jurusan perkantoran juga dengan berpakaian seperti itu, nantinya akan bekerja di kantor, menjadi sekretaris, seperti itu. Oh, baik. Untuk pertanyaan keempat ya, apa saja kegiatan sekolah yang kakak ikuti? Terus mengapa memilih kegiatan tersebut? Kalau kegiatan di sekolah di sini tuh hanya beberapa saja. Ya. Terfokusnya hanya di bola basket saja. Iya. Karena memang sudah kecintaannya di bola basket, jadi masuknya pun melalui jalur prestasi bola basket, jadi harus tetap bertanggung jawab untuk terus mengembangkan prestasi di bola basket gitu. Oh iya, Kak. Apakah selama bersekolah di SMKN 1 Jombang ini, kakak sudah membuat rancangan untuk masa depan? Kalau untuk rancangan pasti ada dong, harus ada ya. Karena kita sekolah juga harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Nanti setelah lulus sekolah maunya bagaimana. Dan kebetulan saya dari awal masuk ke SMK, tujuan saya adalah setelah lulus adalah bekerja. Seperti itu. Jadi selama sekolah saya sudah mempunyai wacana. Ketika lulus saya harus segera mencari pekerjaan. Ini pertanyaan yang istimewa ya, Kak. Ini pertanyaannya, siapa guru yang menginspirasi kakak saat di sekolah? Wah, kalau menginspirasi itu pasti semuanya itu pasti menginspirasi. Mungkin Guru favorit lah. guru favorit gitu ya. Karena dulu yang paling saya favoritkan itu ada Bu Ki Herni. Apa masih ada yang kenal atau ada yang tahu? Dulu itu ada namanya di perkantoran itu ada namanya Ibu Ki Herni. Saya sangat mengidolakan beliau karena beliau itu sangat percaya diri. Jadi ketika saya melihat sosok beliau, oh berarti saya harus mencontoh beliau karena tingkat kepercayaan dirinya itu sangat tinggi. Seperti itu. Bu Ki Herni ya? Iya. Ya. Oh, ada lagi apa Bu Guru selain Bu Ki Herni? Kalau selain Bu Ki Herni mungkin ada Pak Maksum. Pak Maksum ya? Ada yang tahu? Masih ada yang tahu? Tapi Masih tahu? orangnya sakit Iya, sekarang. sekarang Oh, ya. sakit. Kita doakan semoga beliau cepat diberikan kesehatan. Cepat sembuh. Iya. Ketika lulus, apakah kakak langsung bekerja atau ada hal lain selain bekerja terlebih dahulu?
ketika lulus, alhamdulillahnya langsung bekerja. Karena waktu itu lulusnya kan tahun 2013. Kemudian saya mencari-cari lowongan. Kemudian kebetulan juga ada, waktu itu kan lowongannya sebagai staf tata usaha. Nah, saya mencoba nih memberanikan diri untuk mengirim surat lamaran ke sana. Dan alhamdulillahnya langsung diterima. Seperti itu. Itu Iya. di mana ya? Untuk Untuk TU itu. instansinya. Ya, Instansinya ada di SMK Bakti Indonesia Medika Jombang, atau bisa disebut biasanya SMK Kesehatan. Seperti itu. Seperti itu ya. Bagaimana ceritanya hingga Ibu bisa langsung mendapat pekerjaan? Ya tetap kita harus sering-sering mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang kita ambil ketika di sekolah. Jadi ketika kita bekerja nanti pun masih sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Biar tidak sia-sia gitu ya, Bu. Iya, benar sekali. Lagi? Biasanya Ibu mencari lowongan pekerjaan itu dari sumber-sumber apa aja? Kalau zaman dahulu itu di koran itu kan masih dipakai ya, dulu sempat masih sering di koran atau di postingan-postingan yang ada di internet seperti itu, atau lewat teman kita seperti itu. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak ya, Iya, posting di Instagram, di Facebook, itu pasti sudah banyak. Tapi kalau dulu mungkin kita banyak relasi, maka kita akan juga banyak informasi seperti itu. Benar sekali. Apa suka duka pertama kali bekerja? Terus bagaimana kakak menyelesaikan tantangan itu? Kalau suka dukanya itu yang pertama pasti kita untuk menyesuaikan kebiasaan yang ada di sana, berinteraksinya seperti apa dengan teman satu ruangannya, seperti itu. Kalau untuk mensiasatinya berarti kita harus sering-sering mengobrol dengan mereka, berbagi informasi, benar seperti itu. Apa yang kakak prioritaskan dalam mencari tempat bekerja? Untuk yang diprioritaskan sama seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi kita mencari lowongan pekerjaan atau tempat kerja itu yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Jadi apa yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan seperti itu. Bagaimana mengatasi konflik di dunia kerja? Kemudian kiat-kiat apa yang kakak gunakan untuk mengatasi konflik tersebut? Kalau konflik di tempat kerja, kembali lagi kita harus sering-sering berkomunikasi dengan partner kita, berbagi informasi, bertukar pikiran, harusnya seperti apa, permasalahannya apa. Jadi kita harus mencari jalan keluarnya bersama dengan partner, seperti itu. Seperti itu ya. Apa saja yang Ibu siapkan saat melamar kerja sehingga diterima di instansi tempat Ibu bekerja? Yang disiapkan yang pertama pasti kita harus yakin dengan diri kita, dengan kemampuan diri kita. Habis itu tingkat kepercayaan dirinya harus ditingkatkan. Betul. Seperti itu. Jadi ketika kita nanti ada panggilan wawancara atau apa, kita sudah siap menghadapinya tanpa ada grogi. Ya, betul. Pastinya grogi itu pasti kan. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Biasanya saya harus seperti apa nih biar tidak grogi. Hal apa yang harus saya lakukan? Nah, setiap orang kan biasanya berbeda-beda. Nah, kita harus bisa membaca diri kita sendiri dulu. Harus seperti apa cara menghadapinya. Ya, baik. Terima kasih. Kalau kakak biasanya melakukan apa supaya nggak grogi? Iya, Kak. Kalau saya, yang pasti yang utama kita harus berdoa ya.
Kita harus mengawali apapun itu harus dengan berdoa. Yang kedua, kita mencoba menenangkan diri sendiri dengan memejamkan mata, menarik nafas panjang, mengatur, dan rileks. Yang pasti tetap harus rileks kan? Iya, seperti itu aja. Apa rencana Ibu ke depannya? Rencana untuk apa nih? Seperti mungkin rencana Hal-hal yang belum dicapai iya, yang dan belum ingin dicapai di depannya. Untuk hal-hal yang belum dicapai nih, yang paling utama, yang pasti saya harus menikah dulu. Gitu, Bu. Karena sampai sekarang saya masih single. Karena kemungkinan, mungkin nih doakan saja ya, adik-adik, teman-teman, mungkin saya akan menikah di tahun ini. Iya. Itu yang harus saya capai, yang utama di tahun ini. Seperti itu. Untuk yang lain mungkin akan berjalan menyesuaikan aja. Iya. Semoga tercapai ya, Kak. Amin. Menurut kakak, keterampilan apa yang perlu disiapkan sejak duduk di bangku sekolah agar kualitas diri baik saat memasuki dunia kerja? Kalau untuk keterampilan itu sama saja seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kita harus pandai-pandai membaca diri kita dulu. Kita harus seperti apa. Jadi meningkatkan kepercayaan diri, dan apapun itu yang diberikan oleh guru, kita harus menerimanya dan harus melatih, mempelajarinya tentang kepercayaan diri, tentang etika, terus ada tata cara berbicara seperti apa. Itu tetap harus dipersiapkan sejak dini. Karena kalau nanti kita wawancara, pasti etika kita, bagaimana cara duduk, bagaimana cara berbicara, itu pasti tetap ada nilainya. Pengalaman apa saja yang telah diperoleh dari pekerjaan yang telah dijalani selama 3 tahun? Karena saya bekerjanya ada di administrasi surat menyurat di TU, kan itu sesuai dengan jurusan kita, perkantoran. Yang pasti pengalamannya itu banyak ya, dari tata cara membuat surat yang sekarang itu seperti apa, penggunaan kata yang baik dan benar seperti apa sekarang. Jadi ketika ada seminar atau tentang surat menyurat itu, kita harus ikut. Jadi kita akan tahu perkembangannya seperti apa. Bagaimana cara kakak membagi waktu antara pekerjaan dengan usaha pengembangan diri? Kalau membagi waktunya itu, karena mungkin sekarang full day ya, karena saya juga itu instansinya di sekolah, jadi dari pagi sampai sore ada di sekolah. Jadi kegiatan yang lain selain pekerjaan utama pasti wajib dilaksanakan setelah pekerjaan utamanya selesai, gitu. Karena kalau tidak, nanti kita akan bingung sendiri, seperti itu. Apakah pekerjaan yang kakak lakukan saat ini adalah pekerjaan impian kakak? Kalau dibilang impian, pasti impian. Ya, karena kenapa? Karena itu tadi sudah sesuai dengan jurusan yang kita ambil di sekolah, sesuai dengan passion kita, maunya bekerja di bidang administrasi. Nah, itu kita sudah, saya maksudnya, saya sudah mendapatkan itu, berarti itu termasuk impian saya. Bagus banget itu, Kak. Apakah peran keluarga dan orang tua sangat menunjang pengembangan diri kakak? Pasti dong. Support orang tua itu yang paling utama untuk saya. Seperti itu, karena doa orang tua itu pasti sangat penting untuk kita. Apa yang dinasehatkan oleh orang tua, bagaimana orang tua memberikan masukan kepada kita, kalau di tempat kerja harus seperti ini, nggak boleh seperti ini, itu juga penting. Jadi
ada guru di sekolah, ada orang tua di rumah, gitu. Jadi sama-sama kita harus mendengarkan apa yang diberikan oleh orang tua. Saat pertama kali masuk dunia kerja, apa yang membuat kakak merasa kaget gitu kak? Yang merasa kaget itu yang pasti Lingkungan. iya, Iya. lingkungan. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungan tempat kerja kita. Itu harus dengan waktu yang singkat. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita yang akan kelabakan sendiri. Jadi kita nggak boleh berlama-lama bingung atau harus bagaimana. Jadi kita harus cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dengan partner kita, seperti itu. Lagi? Apa kendala yang harus diwaspadai ketika akan memulai bekerja di bidang manajemen perkantoran? Kendalanya yang harus dihindari itu mungkin dalam hal apa ini? Bekerjanya di bidang manajemen yang harus dihindari kendalanya itu kurangnya berkomunikasi aja dengan partner. Karena kita nih, karena saya bekerja juga di instansi ya, kita pasti bekerjanya itu bekerja tim, bekerja kelompok. Jadi miskomunikasi seperti itu harus hal yang paling harus dihindari. Jadi kita apapun itu kita harus berkomunikasi dengan partner, menanyakan baiknya bagaimana. Jadi kita bisa menghindari konflik seminim mungkin dengan cara berkomunikasi. Oke, jadi komunikasi itu adalah kunci ya Kak untuk Benar kita sekali. bekerja di manajemen perkantoran ini. Apa saja kesempatan yang harus diambil sebelum memulai karir di bidang manajemen perkantoran? Seperti kesempatan-kesempatan gitu kak. Kalau kesempatan itu apapun kesempatannya kita harus mengambil. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara kita untuk mengembangkan diri, mengembangkan misalnya apa ya, pengembangan diri kita tidak hanya di bidang perkantoran saja. Jadi kita harus bisa mengembangkan diri di lain itu. Kenapa? Karena kita nanti ketika di dunia kerja apapun itu pasti ada. Jadi kita perlu mengembangkan diri, menambah banyak relasi, menambah banyak pengetahuan meskipun itu bukan di bidang perkantoran gitu. Baik. Apakah bekerja di bidang manajemen perkantoran ini termasuk susah? Susah atau tidaknya ketika kita bekerja itu kembali lagi pasti ke diri sendiri ya. Jadi karena kita bekerja juga berkelompok seperti kata saya tadi, jadi tergantung kembali ke diri kita bagaimana cara menyikapinya, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bentuk kerja seperti apa yang baik dalam bidang manajemen perkantoran? Bagaimana, bisa diulangi? Bentuk kerja seperti apa yang baik dalam bidang manajemen perkantoran? Seperti harus bagaimana? Berarti kita bekerjanya kalau di bidang manajemen, karena kita namanya juga manajemen, pasti bertemu orang banyak, kita bekerja berkelompok, kembali lagi, komunikasi lagi, seperti itu aja, tetap sama, karena komunikasi, karena kalau tidak ada komunikasi yang baik, maka pekerjaan kita pun tidak akan berjalan dengan baik juga, seperti itu. Adakah toko-toko atau influencer di luar sana yang memotivasi kakak untuk terus meningkatkan diri dalam bidang manajemen perkantoran? Kalau untuk tokoh atau influencer saya tidak ada, tapi untuk yang bisa memotivasi saya untuk tetap berkembang di bidang manajemen, tetap ada di guru-guru saya di sini
Guru favorit saya ada Bu Ki Herni, ada Pak Maksum, dan yang lain juga. Itu yang tetap memotivasi saya untuk menjadi pekerja manajemen yang terus berkembang, terus aktif, sesuai bidangnya. Baik. Apa tanggapan dari kakak jika kakak tidak mendapatkan kerja sesuai dengan jurusan atau tidak sesuai ekspektasi kakak? Kalau itu tanggapan saya mungkin memang belum rezekinya. Ya, tetap kembali lagi mungkin belum rezekinya di sana. Jadi kita harus mencari rezeki yang lain, mencari pekerjaan yang lain. Karena seperti yang tadi, kita harus mengembangkan diri. Kan persiapannya harus mengembangkan diri. Nah, ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai, karena berarti kan kita sudah siap nih. Saya sudah berkembang, saya punya keahlian yang lain, jadi saya bisa mencari lowongan pekerjaan yang lain meskipun tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil ketika sekolah. Ini untuk pertanyaan penutup Kak. Ya. Apa pesan-pesan dan juga nasihat kakak untuk kami siswa-siswi di SMKN 1 Jombang? Gitu. Ini pesan-pesan dari saya buat adik-adik semua yang ada di SMK Negeri 1 Jombang. Tetap harus mendengarkan apapun yang diberikan oleh guru, didengarkan dan itu diaplikasikan, dipelajari dengan baik. Dan jangan lupa tetap harus berkembang atau mengembangkan diri kalian di luar apapun itu, di luar perkantoran, kalian juga harus bisa berkembang seperti itu. Sudah. Terima kasih Kak. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Suci selaku narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami Terima kasih, untuk Kak. melengkapi podcast kami agar lebih meriah. Betul. Terima kasih kepada teman-teman kelas saya yang saya cintai yang sudah mendukung kami dalam menjalankan tugas sebagai host podcast betul. pada siang hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih untuk kakak-kakak tim multimedia yang sudah membantu kami untuk men-setting kamera, mikrofon, dan lain-lain. Terima kasih untuk guru pendamping serta wali kelas kami yaitu Bapak Yusuf. Bapak Yusuf. Dan terima kasih kepada ketua kompeten sekalian kami yaitu Ibu Yayu Trisnani. Dan terima kasih kepada tim P5 Ibu Umi Kusum, Bapak Rusli Ilham Fazli, Umi Nuraini, Bu Wahyuni Tri Astuti, dan Bu Nurul Aziza. Untuk menutup kegiatan kali ini, saya ada pantun nih. Apa itu Kak? Coba pantunnya. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Campur gula, enak sekali. Sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.